Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mohon izin teman-teman, di sini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil analisis kami dan revisi kami mengenai alur tujuan pembelajaran atau ATP pada kelas 1 kurikulum Merdeka. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Anissa Nurul Nabiyandani, kemudian Vinda Ayu Pratama, Rofif Syahrul Mubarak, Rizky Widiana, dan Wahyu. Selanjutnya untuk fase A yaitu rasional akan dibacakan oleh Mbak Vinda Ayu Pratama. Kepada Mbak Vinda Ayu Pratama saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Jadi dalam fase A ini terdapat rasional, yaitu seni merupakan ilmu yang berhubungan dengan ekspresi jiwa yang bisa diungkapkan melalui berbagai media dalam seni tari. Media yang digunakan adalah tubuh yang diolah dalam bentuk gerak sehingga dapat mempresentasikan dan mengomunikasikan ide kepada orang lain, khususnya apresiator. Pada umumnya, pembelajaran seni tari ini sangat memperhatikan nilai estetis dan artistik. Dengan mempelajari seni tari, diharapkan dapat mengasah kreativitas yang sesuai dengan karakternya sebagai perwujudan identitas diri diintegrasikan antara materi dengan elemen-elemen yang terdapat dalam pembelajaran seni tari dan diimbangi dengan profil pembelajaran Pancasila. Siswa dapat mengaktualisasikan diri dengan baik dan penuh tanggung jawab. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Vinda. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan mengenai kompetensi serta capaian pembelajaran pada alur tujuan pembelajaran fase A jenjang SD kelas 1 semester 2 pada mata pelajaran SPDP yaitu seni tari. Yang pertama, capaian pembelajaran yang pertama yakni mengenai bentuk tari. Pada akhir fase A, peserta didik mencari perbedaan antara gerak tari dan gerak sehari-hari melalui gerak anggota tubuh. Peserta didik dapat mengeksplorasi gerak anggota tubuh ke dalam gerakan tari. Kemudian peserta didik dapat merangkai koordinasi gerak anggota tubuh ke dalam tari. Peserta didik mencari tahu gerak yang mengkomunikasikan ide dengan perasaan tertentu. Peserta didik mengekspresikan gerak yang mengkomunikasikan ide dengan selanjutnya Mbak, dengan perasaan tertentu. Kemudian untuk tabel berikutnya, ke atas lagi Mbak Bunda. Ke atas lagi Mbak. Ya. Ya, norma atau perilaku. Pada akhir fase A, peserta didik dapat mengidentifikasi yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan saat menonton pertunjukan. Peserta didik dapat membuat daftar yang harus dilakukan dan tidak dilakukan saat menonton pertunjukan. Kemudian pada kompetensi atau capaian pembelajaran yang ketiga, yakni tentang unsur utama tari berupa gerak, ruang, waktu, dan tenaga. Pada akhir fase A, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur utama dalam tari melalui pengamatan. Peserta didik dapat menceritakan hasil pengamatan unsur utama tari. Peserta didik dapat mengekspresikan unsur utama tari. Peserta didik dapat merangkai gerak dengan menerapkan unsur utama tari. Selanjutnya untuk alur tujuan pembelajaran di setiap fase akan disampaikan oleh Mas Wahyu Mahendra. Pada Mas Wahyu Mahendra saya persilahkan. Iya, terima kasih moderator. Pada tabel yang pertama adalah pada fase A, peserta didik mampu mengemukakan pencapaian diri dalam mengamati bentuk tari sebagai pengetahuan dasar untuk membuat gerak berdasarkan unsur-unsur tari atau gerak, ruang, waktu, dan gerak berpindah.
pada tabel kedua adalah pada fase A ini dipertunjukkan sesuai dengan norma atau perilaku dengan percaya diri, sehingga dapat menumbuhkan rasa keingintahuan dan antusiasme siswa mampu mengenal gerak pada unsur tari. Pada tabel terakhir, pada fase A ini, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur utama pada tari melalui pengamatan agar peserta didik dapat menceritakan unsur utama tari. Perkiraan jumlah jam pelajaran kelas 1 semester 2. Tabel pertama yaitu 2 jam pembelajaran. Tabel kedua 2 jam pembelajaran. Dan tabel yang ketiga adalah 8 jam pembelajaran. Selanjutnya, kata atau frasa kunci. Pada tabel yang pertama, kata kunci gerak tari, gerak bekerja, gerak bermain, topik inti, gerak anggota tubuh dalam tari. Pada tabel kedua, kata kunci penonton, mengapresiasi seni tari, topik inti, etika menonton tari dan memberi respon hasil karya orang lain. Selanjutnya pada tabel yang ketiga, kata kunci gerak unsur utama dalam tari atau ruang waktu tenaga. Topik inti, tempo gerak cepat lambat, gerak keras lemah, dan yang terakhir ruang gerak kecil besar. Kemudian selanjutnya ada profil pelajar Pancasila di tabel pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang ditujukan dengan mampu mensyukuri nikmat dan dari Tuhan berupa kemampuan fisik. Di tabel kedua ada berkebinekaan global yang ditunjukkan dengan mampu menghargai dan memberi respon dengan baik atas hasil karya orang lain. Mampu menyadari bahwa setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda. Di tabel yang ketiga, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang ditunjukkan dengan mampu mensyukuri nikmat dari Tuhan berupa kemampuan fisik. Kemudian ada glosarium, yaitu ruang dalam tari. Ada garis imajiner yang tercipta oleh tubuh, kemudian waktu dalam tari, yaitu irama, tempo, dan durasi gerak. Kemudian tenaga dalam tari, yaitu energi yang dibutuhkan penari dalam melakukan gerak. Kesimpulan dari fase A, kelas 1, semester 2, tujuan pembelajaran disusun secara beruntun. Di tabel pertama, mengamati bentuk tari sebagai pengetahuan dasar untuk membuat gerak berdasarkan unsur utama tari, yaitu gerak, ruang, waktu, dan gerak berpindah. Di tabel kedua, dengan percaya diri, siswa dapat menumbuhkan rasa keingintahuan dan antusiasme, dan siswa mampu mengenal gerak pada unsur tari. Di tabel ketiga, mengidentifikasi unsur utama pada tari melalui pengamatan agar peserta didik dapat menceritakan unsur utama tari. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Wahyu dan Mbak Rizky Widiana yang telah membacakan alur tujuan pembelajaran. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai alur tujuan pembelajaran pada fase A jenjang SD atau MI, kelas 1 semester 2 kurikulum merdeka pada mata pelajaran seni budaya yaitu seni tari. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.